adil katalino becuramin ke surga besengat ke jubata. Arus. Pengobatan tradisional khas Dayak Panglima Budaya Paman Dakai, Panglima Pejaji Agustinus Luki. Pendaftaran dimulai dari sekarang. Pengobatan dimulai tanggal 11 bulan 12 Oktober 2023, tepatnya di Kelurahan Sambakahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Kita berada di tempatnya Haji Munir. Ini adalah tempat Pak Haji Munir. Haji Munir tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Tumbang Samba. Nah, di sini tepatnya di tempat warung Mama Isa atau Bini Nain. Nah, lokasi di tempat Haji Munir. Kita lihat di sini antusias masyarakat sudah mulai berdatangan dari bermacam-macam penjuru. Karena tidak lama lagi di Kaltim sudah menunggu 1.000 orang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini saya selaku Ketua Panitia menyambut pengobatan tradisional oleh Paman Dakai dari Kalimantan Timur, dan saya juga menyambut apresiasi kepada mengundang Bapak Landio. Mudah-mudahan pengobatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan juga semua yang diobati nanti mendapatkan kesembuhan yang terbaik. Terima kasih juga kepada Paman Dakai yang jauh dari Kalimantan Timur sudi kiranya datang ke Tumbang Samba untuk pelayanan pengobatan kepada masyarakat Kelurahan Sambakahayan dan sekitarnya. Terima kasih juga kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan diri untuk berobat pada pagi hari ini hingga sampai selesai nanti pukul 5. Demikian itu saja yang kiranya yang dapat saya sampaikan, Pak Paman Dakai. Silakan langsung ke Ibu Lurah untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2023, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan dan rahmatnya kita diperkenankan berkumpul di sini dalam rangka pengobatan tradisional atas nama pemerintah Kelurahan Sambakahayan. Kami mengucapkan berterima kasih banyak untuk kedatangan Paman Dakai untuk mengobati warga masyarakat kita yang pada hari ini sangat antusias sekali untuk mendapatkan kesembuhan dari beliau. Semoga dengan tetap berikhtiar pada Tuhan Yang Maha Esa, pengobatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan kesembuhan, yang sakit disembuhkan dan berjalan lancar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Paman Dakai, yang kami hormati Ibu Lurah Sambakahayan, yang kami hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Desa Tumbang Samba secara umumnya. Terima kasih dan alhamdulillah wa syukurillah
pagi hari ini kita semua dapat diberikan kesehatan, dapat diberikan kesempatan untuk dapat kita bersama hadir pada acara pengobatan alternatif ini tradisional, yang mana alhamdulillah dan terima kasih kepada Pak Mandakai sudah dapat hadir di wilayah kami, khususnya di Sambakahayan ini, dan yang mana semoga dengan hadirnya Pak Mandakai di Sambakahayan ini dapat membantu masyarakat kita, masyarakat kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, karena memang melalui jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melalui Pak Mandakai nantinya mungkin dapat menyembuhkan segala penyakit yang memang saat ini sedang diderita oleh masyarakat kami. Sekali lagi, kami atas nama pemerintah Kecamatan Katingan Tengah mengucapkan selamat datang dan mengucapkan sangat berterima kasih dengan adanya Pak Mandakai di Desa Sambakahayan ini, dan semoga ini akan menjadi berkat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Atas salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, tinggal paman ya. Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat Adil Katalino Bacara men ke surga basenya kajubata arus. Terima kasih kepada instansi pemerintah, khususnya Pak Camat, Ibu Lurah, dan kepolisian maupun Koramil yang telah membantu pelaksanaan pengobatan alternatif. Semoga ada berkah untuk semuanya. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan Maha Kuasa. Pengantara, artinya itu Tuhan semuanya, dan niat baik daripada si yang berobat atau pasien. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang satu kali tangan saya, karena satu paket itu kan dia untuk 1 minggu tuh, harus dihabiskan 1 minggu. Kalau orang stroke itu minimalnya biasanya 5 kali perjalanan. Kalau mereka disampit itu kan mereka bisa mengikuti. Tapi kayak di Tumbang Samba mungkin waktu dan jarak itu yang jauh. Tetapi bisa untuk seminggunya itu diambil paketnya. Artinya itu kalau stroke itu minimal 4 sampai 5 paket. Nah ini. Namun kalau misalnya tidak punya kemampuan, 1 paket pun tidak apa-apa. Yang penting ada penggosokan. Mudah-mudahan semua itu disembuhkan sama Tuhan. Jadi yang penyakit kronis itu sekitar 5 paket. Tapi memang Pak, kalau kita pikir itu secara akal, ini medis dengan tradisionalnya memang berbeda Pak. Kalau kita bilang mahal, saya kira tidak mahal. Karena satu kali aja kita panggil tukang urut itu 100.000 sekarang. Penyakit stroke itu paling mahal obatnya Pak. Bapak Ibu kesampit saja mungkin puluhan juta, apalagi ke Banjarmasin. Jadi kalau hanya setingkatnya cuma 5 paket, itu kira-kira murah. Nah seperti itu. Nah bagi yang penyakitnya bukan stroke, seperti patah, keselahu, ataupun bengkok, itu biasanya kita urut. Setelah kita urut itu dia pakai proses Pak. Pakai proses itu begini, diurut hari ini, mungkin 2-3 hari, 4 hari, itu minyak akan bekerja. Seperti itu. Karena selain daripada tangan saya dan Tuhan yang Maha Kuasa, minyak itu juga didoakan di kampung. Jadi minyak itu ada isinya Pak. Dan minyak itu halal, tidak ada dari bangkai-bangkai binatang, semuanya dari ramuan, termasuk dari bunga-bungaan. Nah tapi itu tidak bisa saya ceritakan, karena memang dulu barang itu tidak boleh dibawa kemanapun, memang hanya untuk leluhur kita yang ada di kampung. Nah dengan kemajuan zaman ini,
kita dari Lembaga Adat Provinsi Kalimantan Timur turun ke lapangan untuk membantu masyarakat. Namun perlu Ibu ketahui, untuk panitia itu mungkin untuk tenda, untuk apa, untuk kami inilah dari ramuan inilah yang kami Ibu suruh menebus untuk perjalanan makan minum kami. Nah seperti itu, karena jarak Kalimantan Timur dengan Sidut jauh, Bu. Jadi mobil itu diisinya pakai minyak, sedangkan air saja sekarang dibayar. Jadi harap maklum dan paham. Oh, Pak Mendakai, selama ini kan saya dengar gratis, betul, pengurutannya gratis, tidak dipungut bayaran. Namun kalau ramuannya juga gratis, mungkin nanti dari Kaltim, dari sini ke Kaltim pulangnya tiarap nanti. Nah seperti itu. Jadi Ibu harap maklum semuanya, jangan sampai nanti ada yang ini pro dan kontra kan, karena memang semuanya Bu, pengobatan itu pasti ada uangnya dan bayarnya dimanapun. Jadi saya banyak minta maaf untuk menggratiskan semuanya itu tidak bisa Bu, hanya dari pengurutan saya lah. Ini seperti itu yang digratiskan. Jadi biar paham semuanya, jangan salah sangka nanti ya. Dan pengobatan ini semuanya yakin dan percaya. Bagi orang bisu itu ada 4 faktor yang tidak bisa diobati Bu. Yang pertama, peta suara ini putus atau pendek. Yang kedua, habis tabrakan nih, habis operasi, mungkin dia karena dioperasi nggak bisa ngomong. Yang ketiga itu sumpah orang tua. Yang keempat dari lahir. Namun kita sebagai manusia ini Bu, karena yang memberi penyakit itu adalah Tuhan, kita juga akan obati, kita minta kepada Tuhan. Seperti itu. Kita jangan menyerah dalam sebuah kesakitan atau penyakit, karena semuanya itu Tuhan itu pasti menyembuhkan asal kita meminta dan sambil berdoa. Saya hanya manusia biasa Bu. Nanti kalau sembuh berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau tidak sembuh jangan marah sama saya. Saya manusia biasa. Tapi selama saya keliling daerah Kalimantan Tengah, di Samudra itu rencananya 2 minggu, akhirnya 3 bulan Bu. Kurang lebih 6 bulan sudah saya keliling. 100 orang yang datang, 60% yang berhasil. Alhamdulillah. Seperti itu Bu. Tapi mudah-mudahan ini semuanya di Tumbang Samba ini akan menjadi rahmat bagi kita. Mungkin Ibu belum kenal sama saya, mari saya perkenalkan dulu Bu ya. Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Nama Pak Mendakai, nama KTP Yusdakai, lahir 17 Agustus di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau bapak, kalau ibu dari Kalteng, mamanya. Kalau bapaknya dari Maratus, Kalimantan Selatan. Kalau bapak saya lagi, bapaknya dari Kaltim, mamanya dari Kalimantan Barat, yaitu di daerah Balai Kerangan, daerah Bidayu. Jadi saya ini orang bingung kadang-kadang, bahasa Banjar, bahasa Ngaju, bahasa Meratus, bahasa Bidayu, ini bahasa Indonesia, bahkan bahasa Kaltim. Jadi orang ini bingung sebenarnya paman ini ada yang apa. Sebegitulah perjalanan hidup saya. Ini karena kita dalam suku ini tidak bisa memilih. Mungkin kalau agama bisa dipilih, tapi kalau suku itu adalah takdir daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya bangga sebagai orang Indonesia, suku apapun, agama apapun, marilah kita bersatu. Jangan nanti suku ini, agama ini dijadikan untuk motif yang tidak-tidak. Marilah inilah Indonesia. Karena satu saja suku yang kurang, maka Indonesia itu akan tidak ada lagi. Misalnya suku Jawa tidak ada, berarti Indonesia kurang. Suku Bugis tidak ada, Indonesia itu kurang. Begitu juga suku Dayak, suku Banjar, suku Bakumpai. Jadi terima kasih banyak. Semoga ini akan menjadi rahmat dan kesehatan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, adil katalino, bacuramin ke surga, basenga kajubata, arus. Izin Pak Mendakai, sebentar, satu pertanyaan aja. Boleh nggak diurut yang pakai pen kakinya? Kalau yang pakai pen itu biasanya kita tidak mengurut, tetapi dia menggosok sendiri. Karena ada pantangan-pantangan yang tidak bisa kita langgar. Yang pakai pen itu yang patah, terkecuali dicabut pennya, tapi jangan dipaksakan. Minyaknya itu bisa kita simpan, ketika sudah tidak ada pen lagi bisa kita urut. Atau melawan dengan sakitnya, urut saja, tapi sakitnya harus ditahan. Karena minyak ini dia masuk ke dalam, akan bekerja. Kalau bahasanya tuh kayak orang betukangan di dalam. Kalau ada penyakit-penyakit yang berat. Terus pantang juga
minyak ini yang pertama bagi orang yang berobat, selama berobat, yang pertama itu ikan yang berkubis. Jadi ikan yang berkubis itu selama ada minyaknya, misalnya nih ambil 1 paket berarti 1 minggu kita tidak bisa memakan ikan yang berkubis. Yang kedua yang beragi itu apa? Tempe, tapai singkong, tapai pulut atau ketan. Ketannya juga tidak boleh dimakan, tapi kalau singkongnya tidak berupa tapai silakan. Seperti pucuk unjuy kata orang sini, atau pucuk ubi. Karena kita pasti hidup ini pasti ada patangnya. Bapak Camat kerjanya harus pagi sampai selesai sore, tidak mungkin Bapak Camat kerjanya jam 1. Nah, itu kan pantangnya. Kita beli HP tidak musik, kita masukkan dalam gorengan, seperti itu. Begitu juga berobat kalau mau sembuh. Bagaimana Pak Mendakai kalau pantangnya itu kita langgar? Jelas kesembuhan itu 60% atau 40%. Berarti harus diulang lagi dan semoga kita sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja karena acara sambutannya tidak selesai. Langsung saja kita panggil sesuai nomor urut. Pertama, ketiga Ibu Ana, keempat Ibu Yuni, kelima Bapak Camat Katingan Tengah. Kembali kami informasikan karena media Bapak Pamandakai ini, jadi pasien ada keluarga bisa ke sini dulu ke meja pertama mengambil minyaknya di sini karena atas namanya masing-masing itu. Kemungkinan kami juga di sini menerima antrian, nomor antriannya. Ya, mengambil minyak di sini. Karena di situ medianya tidak ada, mengambil di sini dulu. Perwakilan dari yang berobat. Ya. Ini mah Yang lain kasihan paket apakah 5 paket? Kalau ada uang ya 5 paket atau 6 paket. Kalau tidak ada 1 paket pun tidak jadi masalah. Cuma istilah makan itu tidak kenyang. Kesembuhannya itu tidak sempurna. Memang kesembuhan itu milik Tuhan, gitu. Orang itu milik kita. Tapi kita sebagai umat manusia itu berusaha, Bu. Artinya berobat itu berusaha. Karena kalau stroke ini di Banjar saja tempat Bapak ini di Kalsel itu puluhan juta aja belum tentu lagi berjalan. Betul nggak Pak? Nah, tapi selama belum berputar di Sampit ini, alhamdulillah 1000 orang 65% berhasil seperti itu. Tapi boleh Bapak tanyakan Semuda, Sungai Pari, mana-mana yang ada keluarga Bapak telepon. Pak Mendakai pernah di mana misalnya di Semuda, telepon keluarga Semuda, tanyakan. Nah itu 100 orang 65% yang berhasil, alhamdulillah. Kenapa tidak 100% Pak Mendakai? Orang yang datang bersih 100 datang diobati 100 itu saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Kalau saya 100% mengobati orang nanti dibilang orang Tuhan atau dewa. Nah, jadi begitu Pak. Ada yang memang harus tidak boleh saya langgar dari dulu. 100% misalnya bisa, tapi tetap akan tidak saya laksanakan. Jadi Bapak mengerti, begitulah ilmu yang saya pelajari. Kita seperti tadi, semakin duduk semakin berisik. Jangan menunjukkan kekuatan, begitu. Kenapa Pak Mendakai tidak sekaligus? Memang ada caranya pengobatan ini. Namanya terapi ini sama dengan bikin rumah, bikin jendela dulu, bikin pintu dulu, bikin lantai, tidak bisa jadi rumah. Seperti itu. Tantangannya ikan-ikan yang berkunis, apa yang tidak, apa yang tidak, nah, seperti itu aja. Minyak ini jangan tinggal di rumah. Artinya harus diurut. Jangan nanti sampai di rumah ditaruh di pintu. Karena saya sama minyak, begitu ketemu setrap di sana bawa minyaknya, ini tidak habis. Berarti perjalanan itu terhenti bahasanya. Nah, seperti itu kira-kira. Karena memang gua kalau Bapak stroke itu mahal Pak. Ini ada puluhan juta, ratusan juta. Silakan bawa sampai kalau tidak percaya keluarga Bapak. Sedangkan ini Bapak aja ngejar aku ini berapa sudah habis dari Kalsel, dari Kalimantan Selatan. Iya, lebih banyak pelanggan belum makan, belum minum, ya belum mobil lagi.
jadi serta itu mahal. Jadi makanya itu kata orang Banjar itu, kata orang Indonesia, kalau kita berjalan tuh sampai ke pulang. Jadi yakin, percaya, insya Allah. Seperti itu aja. Karena banyak di aplikasi minyak ini dijual belikan orang, Pak. Warna sama, khasiat pasti beda. Tidak akan pernah sama. Dan minyak ini tidak ada saya jual belikan. Ada orang saya suruh rumah ke rumah menjual, itu bohong. Atau orang itu mengaku asisten saya, nanti menurut Bapak itu bukan saya. Atau ketika sembuh dia telepon minta uang, itu bohong. Ya istilahnya Bapak kan bahasanya makan kecap, begitu kayak Bapak kasih oli kan berarti rasanya lain. Dari kopi. Di kampung ulun aja, pakai orang nunggu-nunggu. Ada ulun anu ya. Tahu di sampai ini rencana 2 minggu kan, 6 bulan kemarin keputar ini kayak panas Banjar. Harus kuat, semangat, semangat. Harus semangat, harus bisa. Bara Banjar. Iyo bar kespok ni katawan. Subuh tulak kan. Itu ilo. Iyo. Hah? Ratin. Paman lakay. Iya. Sama yun. Semangat. Semangat sembuh, semangat sembuh. Harus bisa jalan. Paksa Pak. Paksa terus. Rupanya terus. Paksa. Harus semangat Pak, semangat. Jauh-jauh dari kota Banjarmasin. Harus bisa jalan. Oh, Banjar. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Harus kuat Pak, semangat Pak. Iya, jauh-jauh dari kota Banjarmasin. Melewati antrian Tumbang Nusa. Jangan mikir sandal, mikir sembuh dulu. Nah, jalan. Alhamdulillah Pak, sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan. Injakan. Jauh-jauh dari kota Banjarmasin, Tamban, berobat ke Tumbang Samba dengan Paman Dakai, alhamdulillah.
Ya, Pak Camat. Alhamdulillah sudah bisa berdiri. Semangat. Jauh-jauh dari kota Banjarmasin. Semangat, Pak. Semangat, semangat ya. Alhamdulillah. Sudah bisa berdiri. Bantang endah orang dia. Pergi teman-teman kita. Jadi dengan kita untuk cara berlahak.